Dan di dalam kesempatan ini yang perlu Bapak sampaikan juga, setelah Bapak memberikan apresiasi terkait yang penyusunan RPP ya, Bapak ingin ingatkan juga kembali tentang tugas-tugas yang dimaksud. Yang mana tugas yang dimaksud ya? Yang pertama, coba kita lihat dari step Bapak ini. Penyusunan 2 RPP terpadu dari 2 tema. Nah, disertai dengan media yang sederhana, buat sendiri, kemudian buat instrumen dan alat ukur yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini tugas-tugasnya. Nah, terkait dengan tugas ini, perlu Bapak sampaikan, tugas yang pertama membuat 2 RPP itu tentu tugas RPP yang kita buat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar proses. Yaitu komponen RPP itu lengkap mulai dari identitas sekolah sampai kepada penilaian. Itu yang namanya komponen RPP. Nah, terkait dengan tugas ini ya, perlu Bapak sampaikan bahwa kalau Bapak berikan contoh misalnya identitas sekolah SD-nya apa gitu kan, tema temanya, jadi ini keluarga tuh atau anggota keluarga tuh, kemudian kelas 1 di semester ganjil. Sementara itu untuk materi pokoknya ya itu anggota keluarga itu, kemudian alokasi waktu 4 jam pelajaran. Nah, itu contoh dari bagian awal ya, ini contohnya. Nah, terkait dengan hal ini tentunya ya, ini ada beberapa yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman. Ini contoh yang Bapak sampaikan, ini yang dibuat oleh teman-teman. Ini dia. Nah, ini PK punya siapa nih? Di SMP Negeri 270. Saya, Pak. Iya. Siapa namanya? Rasanya, Pak. Iya. Ini responnya nih. Ini tugas responnya. Nah, coba lihat lagi contohnya ini. Ini punya siapa nih? SD 169 Meranti. Punya saya, Radika. Nah, Radika. Nah, kalau misalnya kita lihat dari ada identitas mata apa identitas sekolah di sini ada ya. Kemudian tema subtemanya ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Kemudian kelas ada, semester ada, materi pokoknya ada, alokasi waktunya ada. Berarti tema tidak ada sama sekali. Nah, kalau yang punya Ibu Rosfannya tadi, perlu kita lihat, oh identitas pendidikannya ada, kelas masternya ada, tema subtema ada, pembelajaran. Ini maksudnya bukan pembelajaran satu ya, tapi disebutkan materi pokok. Nah, materi pokoknya apa? Nah, tapi bisa keterwakilan kalau seandainya sudah hafal isi buku, pasti mungkin ini bagian dari pembelajaran satu gitu, yang ada di kelas 1 semester 2. Ya nih Bu Prospernya, ini kelas 1 ini. Soalnya bukan kelas 1 enggak? Kelas 1, Pak. Kelas 1 ya. Iya, Pak. Kemudian contoh yang ketiga, eh, ini punya siapa nih? Ini Aku, siapa? Pak. Siapa? Pak. Ya, ini. Kalau kita lihat dari tuntutan ada identitas sekolah ya, ada kelas master, tema, subtema ada, pembelajaran oke, lokasi waktu 1 hari. Gimana nih belajar sampai 1 hari? Berarti gimana pembelajaran sampai 1 hari nggak ada pelajaran lain berarti ya? Ya, ya demikian. Nah, nanti cek lagi ya, dicek lagi alokasi waktunya. Dia kan alokasi 1 hari, 1 hari itu ya 1 hari itu 4 jam kan? Ya, karena itu perlu ketelitian kita. Nah, kemudian Bapak juga ini ada juga contoh dari ini punya siapa nih? Tamang Mas SD 94 194. Ini siapa? Punya saya, Pak. Siapa tuh namanya? Nur Afni. Nah, kalau Nur Afni identitas ada teman-teman. Oke. Lengkap ya. Nah, kemudian berikutnya
Adakah yang merasa belum menyusun sesuai dengan peraturan menteri ini? Nah, kalau ada ya belum memenuhi identitas sekolah, belum memenuhi tema dan subtema, kelas dan semesternya tidak tercantum, materi pokok tidak tertulis, atau alokasinya tidak tepat atau tidak tertulis, itu nanti silakan diperbaiki. Oke ya. Oke, itu bagian awal dari RPP. Gitu. Kemudian tujuan pembelajaran. Contoh yang lalu Bapak berikan contoh tujuan pembelajaran itu ada 6 ya. Nah, tentu ada juga chat yang lain seperti yang Bapak sampaikan pada minggu yang lalu bahwa penyusunan tujuan pembelajaran itu bisa juga menggunakan rumus ABCD, ABCD ya. Ada audiennya, ada behavior, ada conditionnya, ada degree-nya. Tapi kalau misalnya tidak terpenuhi semua Pak, bisa misalnya A, B, D saja bisa juga. Walaupun misalnya conditionnya tidak ada. Tapi sebaiknya harus memenuhi 4 unsur itu. Ada audiennya berarti peserta didik, behavior itu perilaku yang ingin dicapai yang menjadi tujuan pembelajaran itu. Condition itu atau kondisi itu adalah bagaimana pembelajaran itu dilakukan. Kalau di sini misalnya contohnya di nomor 1 mendengarkan lagu, menyimak penjelasan guru, gitu. Nah kemudian untuk degree itu bisa dengan tingkatan misalnya dengan penuh percaya diri, atau misal contoh yang kedua di sini dengan tepat dan santun, atau di sini contohnya dengan tepat, atau ini dengan santun dan percaya diri. Nah itu contoh degree. Nah kalau audien peserta didik. Kalau misal contohnya untuk behavior perilaku yang dicapai itu bisa di sini siswa audien ya, dapat menyanyikan lagu dengan tinggi rendah suara yang tepat. Nah ini bagian dari behavior. Nah kalau kita lihat di nomor 1 mendengarkan lagu dan menyimak penjelasan guru ini adalah kondisinya atau C-nya. Siswa itu A atau audien dapat menyanyikan lagu dengan tinggi rendah suara yang tepat itu adalah behavior, dengan penuh percaya diri itu degree atau tingkatan. Nah itu sebagai contoh. Jadi contoh tujuan pembelajaran yang memenuhi kaidah seperti rumusan ABCD. Walaupun dia tidak harus berurutan, tapi di dalam tujuan pembelajaran itu harus terkandung 4 hal itu: audien, behavior, condition, and degree. Nah berikutnya terkait yang tugas tujuan pembelajaran, Bapak ingin memberikan screenshot sedikit. Nah siapa yang merasa punya tugas buat tujuan pembelajarannya seperti ini? Melalui lagu siswa dapat menunjukkan bagian-bagian tubuh. Punya siapa ini? Ada yang ingat? Punya siapa? Yuk. Ini tujuan pembelajaran punya siapa? Halo? Nggak ada yang punya? Atau misalnya Bapak coba memperlihatkan contoh yang kedua. Nih. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama dengan kegiatan mengamati iklan dalam media cetak, siswa dapat menyebutkan isi iklan, pengertian iklan, serta menemukan arti kata-kata asing dalam iklan dengan tepat. Nah, ini punya siapa nih? Siapa yang merasa punya ini? Ada? Nggak ada yang merasa? Halo? Punya siapa? Nggak ada yang merasa? Nah, jangan-jangan ini hasil kopas saja nih. Jadi kalau sudah di kopas ya copy paste, akhirnya lupa yang ditulis apa. Yang seperti itu. Tidak baik untuk dilakukan. Nah berikutnya setelah tujuan pembelajaran, Bapak ingin juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. memperlihatkan beberapa video saja ya yang dikirim oleh teman-teman juga. Nah,
Coba kita lihat video teman kita Saya ini. Mia Okta Yudhisela, NIM 8357 Ya, perhatikan. Baiklah, saya kuliah di Universitas Terbuka Pokjar Merangin. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan salah satu tugas dari pembelajaran terpadu di SD, yaitu mempresentasikan salah satu RPP saya yang saya ambil dari kelas 1 tema 5 yang berjudul pengalamanku subtema 1. Nah, kalau misalnya video hanya segitu berarti penjelasannya belum lengkap, baru pengantarnya aja. Sudah itu belum 3 menit ya, baru sekitar 30 detik. Nah, ini punya siapa nih? Itu ada Pak yang 3 menit itu Pak. Oh, ada Karena sambungannya. 2 kali tuh. Oh, disambung-sambungnya. Terima itu lah. Ya, belum digabung berarti ya. Nah, oke. Kemudian contoh video kedua. Potensi inti, Diperhatikan. kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi. Di sini saya dengan memberi pembelajaran ini dengan bertujuan siswa dapat mengamati diskusi, dapat berdiskusi, dan dapat juga mengidentifikasi permasalahan yang diberikan yang ada di masyarakat. Di sini saya mengambil materi bahasa Indonesia, yaitu tentang iklan elektronik dan iklan manual. Baik, selanjutnya kegiatan pembelajaran dimulai dengan kegiatan awal. Siswa diajak berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Setelah berdoa, siswa diajak untuk bernyanyi lagu wajib, lagu daerah, serta sebelum pembelajaran hari ini, siswa diberikan tugas di rumah untuk menghafal. Nah, itu contoh singkat. Jadi jangan sampai kita habiskan semua ya. Jadi itu beberapa contoh, mungkin Bapak lompat lagi ya. Contohnya ini tadi saya diberi Memperlihatkan RPP-nya iklan ya. dan masyarakat yang ada di lingkungannya. Selanjutnya siswa berdiskusi. Kalau Untuk lagi penilaiannya, siswa mengerti kemampuan siswa dalam menangkap pelajaran, sehingga siswa untuk esok-esoknya siswa dapat belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh dalam proses pembelajaran. Setelah kegiatan penutup, siswa Nah, itu contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang ketiga, Bapak minta kita semua bersiap-siap memberikan komentar di chatting ya, secara langsung terhadap penjelasan RPP atas nama umum ya. Umum ini menjelaskan tentang isi RPP-nya, tapi Bapak minta kepada kita semua apa yang dijelaskan oleh umum tentang RPP-nya, silakan nanti berikan masukan terhadap kelemahan yang diketahui ya, dan jawabannya langsung di chat ya, chat di aplikasi. Oke ya, siap semuanya? Siap? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maukus Nurhulu dari Universitas Terbuka semester 5 akan menyampaikan hasil presentasi dari rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, yaitu di SD Negeri 1 Asan Rudung, kelas 4 semester 1, tema Indah Kebersamaan, subtema Keberagaman Budaya Bangsaku, pembelajaran 5, alokasi waktu 5 kali 35 menit sehari hari. Langsung saja ya. Kompetensi inti, D kompetensi dasar dan indikator, C tujuan, D materi, E pendataan dan metode. Yaitu yang kegiatan pembelajaran itu satu pendahuluan, deskripsi kegiatan. Kedengaran ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Mupus Nur Hulu dari Universitas Terbuka semester 5 akan menyampaikan hasil presentasi dari rencana pelaksanaan pembelajaran Kedengaran? APP, yaitu di SD Negeri 1 Asan Rudung, kelas Enggak, 4 Pak. semester 1, Serasa nggak tahu tema soal. ilmu kebersamaan, subtema keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 5, Oke, kalau nggak bisa, nanti Bapak akan kirim ke WA group ya. Nanti silakan dibuat komennya ya terhadap penjelasan umum huruf ya, umum huruf ya, yang menjelaskan tentang RPP-nya. Nah, nanti berikan masukan-masukan yang positif agar penjelasan RPP ini atau bentuk RPP itu perlu diperbaikan. Oke ya. Itu yang nanti silakan dilanjutkan di WA group. Kemudian berikutnya terkait dengan tutorial kita ini ya, kita akan membahas tentang praktik pembelajaran terpadu di SD. Nah, terkait dengan hal ini ya, perlu Bapak sampaikan bahwa tutorial ini merupakan tutorial kelima dan keenam yang kita laksanakan pada minggu ketiga. Di dalam tutorial kelima keenam ini kita membahas habis ya tentang modul 6. Nah, sambil dibuka modul 6-nya boleh juga sekaligus ya. Nanti Bapak akan mencoba untuk menjelaskannya lebih rinci terkait dengan hal ini. Nah, kan tetapi perlu Bapak sampaikan bahwa penjelasan ini Bapak tidak pisahkan yang mana KB1 dan KB2. Karena di dalam merancang nanti Bapak juga akan menjelaskan bagaimana praktik pelaksanaan pembelajaran terpadu itu. Nah, maka dari bahan ajar Bapak ini tidak ada secara khusus slide yang mana KB1, yang mana KB2. Tetapi bahan ajar ini digabung. Nah, karena Bapak ini dalam merancang langsung ada praktikumnya, maka tidak dipisahkan secara detail. Nah, terkait dengan hal ini atau materi ini ya, pertama Bapak ingin menjelaskan prosedur kegiatan perancangan terpadu ya untuk praktik dan simulasi. Nah, terkait yang ini Bapak memberikan contoh hampir sama juga seperti minggu yang lalu, tema 4 keluargaku, subtema 1 anggota keluargaku. Ini merupakan tema yang ada di kelas 1, yaitu tema keempat. Nah, terkait dengan contoh ini ya, pertama Bapak ingin memberikan contoh menetapkan mata pelajaran dan menetapkan kompetensi dasar dan mengembangkan tema yang sesuai. Kalau di dalam modul kita, kamu bisa buka di bagian ya halaman 6.3. Nah, 6.3 ini kan prosedur kegiatan perancangan pembelajaran terpadu itu untuk simulasi ya. Untuk simulasi, untuk praktek dan simulasi itu kegiatannya ada 5. Nah, yang akan Bapak jelaskan pertama ini 3 bagian: menetapkan mata pelajaran, menetapkan kompetensi dasar, mengembangkan tema yang sesuai. Nah, dahulu barangkali ya perlu kita ketahui bahwa ini dibuat ya, modul kita ini ditulis di saat kita masih menggunakan kurikulum KTSP, kurikulum kita satuan pendidikan, di mana mata pelajaran seperti IPA, IPS, PKN, matematika dan bahasa Indonesia dan sebagainya itu dipelajari secara terpisah-pisah. Maka dari itu ya, di saat kita menggunakan kurikulum 2013 itu mata pelajaran di dalam mata pelajaran tema itu sendiri itu sudah ditetapkan. Nah,
seperti yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 untuk sekolah dasar madrasah ibtidaiyah. Nah, terkait dengan hal ini ya, Bapak sudah membuat sebagai contoh ya untuk tema 4 ini, keluargaku, dengan subtema pertama atau pelajaran 1, anggota keluargaku, itu terdiri dari 5 mata pelajaran yang ada di dalam, yang bisa kita lihat di dalam peraturan ini. Nah, terkait ini rekapannya ya. PKN ya, misalnya contoh PKN, di PKN ini ada kompetensi dasar, yang terkait kompetensi dasar ya, kompetensi dasar 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.4. Itu KD yang ada di mata pelajaran PKN yang digabungkan di dalam sebuah tema, yaitu subtema anggota keluarga. Kemudian untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ada 3.3, 3.4, 3.5, 4.3, ada 4.4, kemudian ada 4.5. Ini enggak Bapak tulis karena tidak memungkinkan, karena tampilan tabel ini saja sudah kecil ya. Kalau lagi mau ditambah lagi satu, nanti enggak begitu nampak. Kemudian berikutnya untuk matematika ada KD 3.1, 3.2, 3.3, 3.9, 3.10. Kemudian ada 3.11, 12, 4.1, 4.3, 4.8, ini yang tidak usah lihat. Nanti silakan dicek di peraturan tadi nomor 57 tahun 2014. Nah, kemudian untuk mata pelajaran seni budaya dan prakarya atau SBDP ya, ada kompetensi dasar 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.5, 4.7 ya, 4.13. Nah, itu yang ada di dalam kurikulum tadi. Nah, kemudian untuk mata pelajaran PJOK, pendidikan jasmani dan acara kesehatan ini ada kompetensi dasar atau tadi 3.1, 3.6, 4.1 dan 4.5. Nah, ini yang terkait dengan tema 4 keluargaku, subtema 1 anggota keluargaku. Nah, ini beberapa kompetensi dasar. Nah, tentunya di dalam prosedur kegiatan perencanaan pembelajaran terpadu untuk praktek dan simulasi ya, untuk menetapkan mata pelajaran sudah ditetapkan di dalam kurikulum seperti yang terdapat di dalam peraturan menteri ini. Nah, kemudian menetapkan kompetensi dasar juga sudah ditetapkan seperti yang Bapak tulis beberapa kompetensi dasar ini juga diambil di dalam peraturan yang ini. Kemudian mengembangkan tema. Nah, tema juga sudah ditentukan. Nah, maka dari itu penggunaan kurikulum 2013 dulu tidak perlu lagi menentukan tema atau subtema karena sudah ditentukan oleh kurikulum sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Nah, itu perlu kita ketahui. Nah, ini contoh untuk 3 prosedur ya. Walaupun kita di dalam modul di halaman 6.3 diajarkan ya beberapa hal yang terkait dengan 3 hal ini. Misalnya pilih mata pelajaran dari mata pelajaran IPA, IPS, PKN, matematika, bahasa Indonesia di SD yang akan dipadukan dengan menjadi kompetensi dasar yang tertuang dalam silabus. Nah, ini kan di saat mata pelajaran itu dilakukan secara terpisah-pisah. Kita disuruh memilih. Berarti dahulu mahasiswa kita sebelum adanya kurikulum 2013 pasti mahasiswa UT itu mempelajari mata kuliah ini tentu dengan memadukannya sendiri dari beberapa mata pelajaran itu. Begitu juga dengan menetapkan kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum untuk digabungkan, diintegrasi. Begitu juga dengan mengembangkan tema.
tema apa yang paling tepat dari kompetensi dasar yang dipilih. Nah, kemudian Bapak ingin menjelaskan prosedur kegiatan perancangan pembelajaran terpadu untuk praktek dan simulasi yang berhubungan dengan mengembangkan peta keterhubungan antar kompetensi dasar dan tema pemersatu, yaitu seperti kompetensi dasar yang terdapat dari beberapa mata pelajaran ini. Nah, bagaimana contohnya? Coba lihat slide yang Bapak tampilkan ini. Bisa terlihat dengan jelas? Kalau nggak terlihat, kasih tahu ya. Nah, contohnya di sini subtema 1. Subtema 1 anggota keluarga. Kita ingat tadi subtema 1 ini ada mata pelajaran PKN, bahasa Indonesia, matematika, seni budaya, SBDP ya, kemudian PJOK. Nah, terkait dengan hal ini ya, subtema 1 misalnya ada mata pelajaran PKN, ini PKN-nya. 3.2, 3.3, dan seterusnya. Nah, itu akan terhubung dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Adakah di 3.3, 3.4, 3.5 sampai 4.5. Ini semuanya dia membahas tentang subtema. Tidak hanya PPKN dan bahasa Indonesia, tapi ada juga matematika. Mulai dari kompetensi dasar 3.1 sampai 4.8. Ini ada 3.1, 3.2, 3.3, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 4.1, 4.3, dan 4.8. Nah, itu yang ada di dalam mata pelajaran matematika. Nah, kemudian selain itu ada mata pelajaran SBDP, yaitu kompetensi dasar 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.5, dan 4.7 dan serta 4.13. Nah, dan yang terakhir karena 5 mata pelajaran ada PJOK 3.1, 3.6, 4.1, dan 4.5. Nah, inilah keterhubungan ya antar kompetensi itu sendiri. Jadi sekian banyak kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran ini digabung menjadi satu. Jadilah dia subtema. Dahulu masuk PUT di saat lahir kurikulum 2013, tentu ini melakukan hal yang tidak mudah, tapi alhamdulillah karena kita di saat ini menggunakan kurikulum 2013 di dalam kurikulum 2013 melalui Permendikbud tadi nomor 57 tahun 2014 tentang kurikulum untuk SD itu sendiri, kurikulum 2017 itu sudah dikelompokkan. Jadi kita tinggal menggunakan itu pada hakikatnya. Nah, ini yang terkait dengan mengembangkan peta keterhubungan antara kompetensi dasar dan tema pemersatu. Bapak ulangi lagi, coba lihat tema 1 nanti dipilih beberapa kompetensi dasar yang ada di dalam mata pelajaran PPKN. Kemudian yang kedua dipilih lagi beberapa kompetensi dasar yang berhubungan dengan anggota keluargaku ya, yang ada di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian berikutnya dipilih pula beberapa kompetensi dasar di dalam mata pelajaran matematika yang terkait dengan anggota keluargaku. Kemudian dipilih lagi di dalam mata pelajaran seni budaya dan prakarya atau SBDP beberapa kompetensi dasar yang berhubungan dengan anggota keluargaku. Dan yang terakhir di dalam mata pelajaran PJOK dipilih beberapa tadi yang berhubungan dengan anggota keluargaku. Nah, itu keterhubungan antar kompetensi dasar dan tema pemersatu. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian yang terakhir ya, untuk Bapak jelaskan pada prosedur kegiatan perancangan pembelajaran terpadu untuk praktik dan simulasi ini, yaitu tentang penyusunan satuan pembelajaran terpadu yang sekarang kita kenal dengan RPP. Nah, kita ingat ya, RPP itu ya, itu biasa kita susun berdasarkan peraturan Menteri nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Karena di dalam standar proses itu ada beberapa komponen yang telah ditentukan ya untuk dijadikan penyusunan RPP.
menjadi pedoman guru di dalam mengembangkan RPP. Tapi ada yang menarik juga di balik itu. Kemarin ada teman-teman kita yang bertanya, Pak, bikin RPP-nya yang 1 lembar ya Pak? Ada maksudnya seperti itu karena sudah ada edaran dari Menteri bahwa RPP itu juga bisa dalam bentuk 1 lembar. Yang paling penting itu ada tujuan pembelajarannya, ada kegiatan, ada penilaian. Nah, itu yang pokok. Namun demikian ya, tentu kita harus belajar yang lebih luas ya, tidak hanya mempelajari RPP 1 lembar dalam hal ini, karena itu masih dalam bentuk surat edaran. Sementara kita coba membahas RPP ini itu yang terdapat dalam peraturan menteri itu sendiri, karena peraturan menteri ini belum dibatalkan, karena RPP 1 lembar itu bisa digunakan, tapi yang kita pelajari adalah RPP yang lengkap berdasarkan peraturan ini. Nah, itu perlu diketahui supaya tidak dibuatkan. Nah, terkait dengan hal ini ya, Bapak ingin memberikan contoh identitas sekolah, tema ke tema, kelas semester, materi pokok, lokasi, tujuan pembelajaran, sama seperti tadi. Nah, ini adalah beberapa tujuan pembelajaran yang sudah Bapak jelaskan tadi, ini identitasnya. Ya, kemudian berikutnya tentang kompetensi dasar dan IPK. Nah, kita harus ingat bahwa indikator pencapaian kompetensi itu dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar. Nah, kalau misalnya kompetensi dasar itu contoh di PPKN. PPKN kompetensi dasarnya adalah 3.2 mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sekolah. Maka dari itu, ya, pengembangan indikator pencapaian kompetensi itu harus berdasarkan 3.2 ini. Nah, Bapak lihat dari beberapa RPP yang dikumpulkan, ada yang melalaikan kode ini. Kode ini tidak boleh dihilangkan, tetap. Karena dia 3.2, maka nanti sub dari 3.2 itu 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.6 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, seperti apa contohnya? Kalau di sini kompetensi dasarnya mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sekolah, maka salah satu indikator penyebab kompetensi itu bisa kita lihat di dalam buka filenya, ya, di dalam taksonomi Bloom, ya, taksonomi Bloom, seperti ini. Buka dulu filenya. Iya, taksonomi Bloom, kata kerja ini dia. Nah, kalau tadi itu ya, seperti yang di bahan ajar Bapak tadi tentang mengenal itu tentu nanti itu kan terkait dengan terkait dengan kompetensi pengetahuan. Nah, kalau mengenal tentu tingkatnya adalah C2, memahami. Kenal itu kan paham. Ya. Nah, maka dari itu kita bisa menyusun indikator pencapaian kompetensi itu mulai dari C1 sampai C2. Nah, kalau C1 itu kita sebut dengan IPK pendukung ya. Kalau C2 itu karena dia itu setingkat ya dengan kognitif 2, itu kita sebut yang IPK intinya. Tapi kalau seandainya ada kompetensi yang di atasnya yang memungkinkan dilakukan oleh saudara tadi seperti C2, C4, C5, C6, tapi mungkin C6 tidak ada. Nah, maka itu bagian dari indikator pencapaian kompetensi dalam bentuk pengayaan. Nah, kalau kita misalnya dalam pengembangan seperti itu ada kegiatan pengayaan, nah pengayaan yang dilakukan terhadap peserta didik yang sudah tuntas, nah itu meningkatkan kompetensi itu. Kalau dia itu misalnya di dalam tema yang kita ajarkan itu tentang C2 seperti 3.2 tadi ya, 3.2 mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sekolah, maka di dalam hal ini dia termasuk pada C2
Nah, apa saja yang ada di C2 itu? Begitu juga yang ada di C1. Nah, sebagai contoh yang Bapak sudah tampilkan ini, balik lagi uang ajar Bapak ya. Sebentar. Nah, ya kembali ke sini. Nah, penyusunan tadi misalnya tadi ada menyebutkan, misalnya di dalam kognitif 1 itu ada menyebutkan, ya. Kalau bisa Anda menyebutkan, maka di sini memungkinkan indikator penjagaan kompetensi itu yang menyebutkan tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sekolah. Nah, itu dia. Tapi di dalam C1 itu juga ada menjelaskan. Nah, berarti selain menyebutkan juga pesan itu memungkinkan untuk di kelas 1 ini menjelaskan tata-tata aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sekolah secara sederhana. Begitu juga misalnya di C2 ada menunjukkan tata tertib aturan berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sekolah. Nah, kemudian tata tertib ini juga ada hafal seperti yang ada di C1 ya. C1 menghafal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebagai contoh. Itu contoh KD 3.2 di dalam mata pelajaran PPKN diturunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi. Nah, itu. Kemudian contoh berikutnya masih di PPKN, mengenal keberagaman karakteristik individu di rumah dan sekolah. Ini merupakan KD 3.3. Nah, terkait dengan hal ini ya, KD ini dikembangkan indikator pencapaian kompetensi ini itu karena ini masih setingkat dengan 3.2 juga termasuk ke dalam C2. Nah, C2 itu memahami. Nah, di dalam memahami itu yang memungkinkan ya kompetensi peserta didik yang dapat dicapai terkait dengan keberagaman karakteristik individu di rumah dan sekolah. Yang ada salah satu contohnya menunjukkan apa saja keberagaman karakter individu di rumah dan sekolah. Kemudian peserta juga bisa peserta didik itu juga bisa mencatat. Ya, karena di kompetensi ini juga ada mencatat. Nah, mencatat keberagaman karakter individu di rumah dan sekolah dan seterusnya. Itu contoh yang ada di dalam PPKN. Jadi Bapak tidak menjelaskan semuanya karena waktunya tidak memungkinkan. Nah, itu yang terkait dengan PPKN. Ya, bagaimana turun-temurun pengembangan dari kompetensi dasar itu menjadi indikator pencapaian kompetensi. Dari KD menjadi IPK atau dikembangkan menjadi IPK. Nah, berikutnya Bapak ingin menjelaskan sedikit contoh di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia misalnya 3.3 mengenal teks terima kasih tentang sikap kasih sayang ya dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia, baik itu secara lisan maupun tulisan yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. Karena ini pada tingkat kelas 1 ya, tidak semua peserta didik bisa memahami dengan bahasa Indonesia secara langsung, bisa menggunakan dibantu dengan bahasa daerah supaya peserta didik bisa memahami. Nah, dari mengenal teks terima kasih ini ya, mengenal teks terima kasih tentang sikap kasih sayang, maka contoh IPK-nya adalah mencontohkan teks terima kasih tentang sikap kasih sayang. Nah, itu salah satu contoh. Nah, dari mana kita dapatkan 3.1 atau 3.3.1 ini mencontohkan teks terima kasih tentang sikap kasih sayang? Nah, ini bisa kita lihat di dalam kata kerja opsional yang akan Bapak tampilkan ini. Ya. Nah, coba kita lihat di bagian ini yang mana sih mencontohkan, ini dia. Mencontohkan. Nah, itu turunan karena dia itu mengenal itu bagian dari C2, maka dari C2 ini ada mencontohkan. Kalau memperkirakan tidak perlu diperkirakan. Kalau menjelaskan bisa saja menjelaskan. Tapi buat memberikan contoh. Menceritakan bisa juga.
Nah, tapi Bapak memberikan contoh yang lain, bisa itu juga jadi IPK-nya. Inilah dari mana kita dapatkan atau mencontohkan yang terdapat di dalam bank ajar Bapak tadi, seperti yang ditampilkan ini. Ya. Itu dia. Nah, begitu juga contohnya ya di dalam kompetensi dasar terkait dengan keterampilan. Ya, ingat ya, setiap HD diawali dengan kode 3, ya 3, berarti itu pasti pengetahuan. Setiap tadi diawali angka 4 atau KI 4, ya bagian dari KI 4, pasti itu KI adalah KI keterampilan. Tapi kalau tanya Pak, kalau seandainya misalnya tadi itu diawali angka 1, itu termasuk kompetensi apa? Itu termasuk kompetensi sikap spiritual. Nah, apabila misalnya kita temukan misalnya KD itu adalah KD 2 titik sekian, gitu kan. Nah, kalau KD 2 titik sekian berarti dia itu merupakan KI 2. KI 2 itu adalah sikap sosial. Jadi KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, kemudian KI 3 pengetahuan, dan terakhir KI 4 itu adalah berhubungan keterampilan. Nah, karena untuk contoh yang kedua, tadi yang kedua bahasa Indonesia ini adalah 4.3 menyampaikan teks terima kasih mengenai sikap kasih sayang secara mandiri dalam bahasa Indonesia, lisan atau tulisan yang dapat diisi dengan kata-kata bahasa daerah untuk membantu penyajian. Nah, terkait dengan ini, apa yang bisa kita lakukan terhadap peserta didik itu, yaitu mengulangi teks ini, teks terima kasih mengenai sikap kasih sayang secara mandiri. Bisa lagi yang lain Pak? Pasti bisa. Silakan lihat di dalam taksonomi belum ya, di KKO-nya pada bagian keterampilan Bapak tampilkan ini. Ini ya. Bagian terakhir ini dia. Nah, ini tinggal kita pilih dia pada bagian ini. Kalau misalnya rata-rata untuk kelas 1 itu pasti dia itu sifatnya adalah menjadi kemampuan keterampilannya menjadi. Tapi ada juga yang masuk ke dalam manipulasi ya. Nah, itu yang sebagai contoh ya pengembangan IPK yang terkait dengan tadi 4.3 ya. Kemudian berikutnya Bapak ingin juga memberikan penjelasan sedikit tentang matematika. Ini tadi ada 5 mata pelajaran ya. Jadi selain ada PPKN, kemudian ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada SPDP, ada kegiatan. Nah, terkait dengan matematika ini, contoh misalnya KD yang merupakan turunan dari KI 3 pengetahuan, ada namanya KD 3.1, mengenal lambang bilangan dengan mendeskripsikan kemungkinan bilangan dengan bahasa yang sederhana. Nah, apa yang bisa kita kembangkan ini? Ingat tadi KKO untuk pengetahuan atau C kognitif ya. C tadi itu kognitif, C1 kognitif 1, C2 kognitif 2 dan seterusnya. Nah, terkait dengan hal ini ya, sebagai salah satu contoh dari pengembangan kompetensi dasar 3.1 menjadi 3.1.1. Nah, kalau kita lihat tadi ya, yang ada di dalam KKO tentang C2, karena mengenal itu adalah C2, itu ada kata menyebutkan apa kata kerjanya dalam bentuk menyebutkan apakah lambang bilangan dan mendeskripsikan bilangan dengan bahasa yang sederhana bisa disebutkan? Nggak bisa. Maka itu menjadi salah satu indikator pencapaian kompetensi IPK-nya, menyebutkan lambang bilangan dan mendeskripsikan kemungkinan bilangan dengan bahasa yang sederhana. Kemudian apa yang kedua contohnya? Menunjukkan lambang bilangan dengan bahasa yang sederhana. Apa contohnya 3? Menghafal lambang bilangan dan mendeskripsikan kemungkinan bilangan dengan bahasa yang sederhana dan seterusnya, yang bisa kita lihat di C1 ataupun di C2. Nah,
Kemudian Bapak berikan contoh juga di matematika ini seperti KD 4.1, yang KI 4 itu adalah KI keterampilan, ya, turunannya ada 4.1, tadinya mengurai sebuah bilangan asli. Nah, tentu kita akan melihat dari KKO keterampilan atau P1, P2 dan seterusnya. Nah, terkait dengan ini tentu P itu adalah psikomotorik, ya. Nah, kita dapatkan di P1 itu mereplikasi. Replikasi ini sama seperti menulis ulang bisa, atau membuat sesuatu yang sesuai dengan aku. Nah, mereplikasi. Kemudian yang kedua turunannya dari KD 4.1 itu menjadi 4.1.2, yaitu mengulangi bilangan asli. Nah, karena dia ada mengulangi. Dan mengulangi itu mengulang-ulang supaya peserta didik kita itu memang benar paham tentang bilangan tersebut. Itu contoh, ya, yang ada di dalam tema 4 keluargaku sesuai dengan kartu anggota keluargaku. Begitu juga dengan yang ada di dalam mata pelajaran SBDP PJOK. Itu silakan melatih sendiri. Nah, terkait dengan hal tersebut, ya, setelah Bapak menjelaskan bagaimana turunannya kompetensi dasar menjadi indikator pencapaian kompetensi. Nah, itu bagian dari menyusun RPP. Nah, berikutnya terkait dengan materi pelajaran. Materi pembelajaran itu bisa kita kembangkan, ya. Ini kalau Bapak lihat di dalam di dalam tugas-tugas yang dikirimkan, ya, itu materi pembelajarannya yang ditulis itu adalah materi pokok saja. Misalnya judul dari materi atau subjudulnya. Tapi sebenarnya materi bukan sesederhana itu. Yang dikatakan materi itu dipaparkan. Nah, contoh misalnya sini, mengamati, membaca nanti di dalam kegiatan itu materinya apa? Contohnya menyimak cerita atau menonton film yang bertema kasih sayang antar anggota keluarga. Misalnya cerita Korteks Marah. Materinya seperti apa? Ini contohnya. Bapak ambil di YouTube, ya, tentang keluarga Cemara. Coba kita. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Ya, silakan. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah
pagi abang, mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abang, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Selamat pagi emak, selamat pagi abang, mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abang, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Kenapa nih nggak ada yang mau ikut lagunya yang asik ya? Nah, jadi materi pembelajaran itu ya, itu harus jelas ditulis, bukan hanya pokok bahasa maupun sub pokok bahasa. Nah, maka dari itu nanti untuk tugas yang ketiga, perbaiki RPP-nya dengan RPP yang belum dipresentasikan itu, nanti dilengkapi materi pembelajarannya secara lengkap. Ya. Bukan hanya mencantumkan pokok bahasan atau sub pokok bahasan, tapi materinya ditulis. Nah, itu maksud. Nah, Bapak juga ingin memberikan contoh, misalnya contoh materi dalam bentuk menanyakan. Nah, coba lihat di dalam, kalau ada pertanyaan, Pak, kok ada tadi mengamati, membaca, kemudian diikuti menanyakan, mana Bapak ambil ini, Pak? Nah, ini Bapak ambil itu yang ada di dalam peraturan Menteri tadi nomor 57 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 atau K13 yang ada di SD maupun di MI. Nah, terkait dengan ini, tentu di dalam silabus yang dicantumkan di dalam peraturan ini sudah ada kegiatan menanyakan itu apa, kemudian menanyakan apa. Nah, terkait ini ya, kalau misalnya temanya anggota keluarga itu, nanti apa sih materinya? Nama-nama adik, kakak, atau anggota keluarga lainnya yang tinggal serumah. Nah, kebaikan yang mereka berikan pada dirinya dan sikap selama ini terhadap mereka, terhadap peserta didik maksudnya. Isinya apa? Ada dalam bentuk isian ya, seperti tabel yang Bapak tampilkan, atau dalam bentuk yang seperti ini ya. Misalnya contoh di dalam buku tema 4 itu yang dikeluarkan oleh Kemendikbud melalui DSI, itu keluarga Udin. Udin dapat diganti dengan nama siswa. Misalnya si Anu atau si Budi ya, memiliki ayah namanya siapa, si Udin memiliki ibu namanya siapa, dan seterusnya. Nah, ini yang dikatakan ini materi pembelajaran itu. Nah, materi pembelajaran ini itu harus ditulis secara konkret. Termasuk juga misalnya kalau kita menggunakan yang lain. Nah, kalau ini dalam tulisan, yang ini ada bentuk tabel. Contohnya tabel ini, misal contohnya anggota keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Ya. Ayah namanya siapa? Ibu namanya siapa? Kakak siapa namanya? Adiknya peserta didik itu siapa? Apa saja kebaikan-kebaikan yang pernah dialaminya, baik itu kebaikan dari ayah, kebaikan dari ibu, kebaikan dari kakak, kebaikan dari adik. Begitu juga sikap terhadap peserta didik itu sendiri. Ayah itu bagaimana sikapnya terhadap peserta didik yang kita ajarkan itu. Nah, ini diisi oleh peserta didik. Ibu bagaimana sikapnya, misalnya ibu itu misal sering marah-marah di rumah atau sebaliknya. Nah, itu mungkin ditulis oleh anak. Makanya kalau kita selagi jadi seorang orang tua ya, bukan dalam menjadi guru ya, kita nggak boleh sering marah-marah ya. Nah, itu tidak itu akan ditulis oleh anak kita di kelas 1 nanti.
Di sana dia belajar tentang keluargaku, ya, sama anggota keluargaku. Begitu juga nih kakak, ya kakak kalau kita jadi kakak, ya kita harus baik supaya apa? Supaya anak didik dan apa peserta didik kita itu menulis oh kakaknya baik, begitu juga. Nah ini dalam bentuk isian double ya. Kemudian selain itu ya, begitu juga yang kegiatan-kegiatan yang lain seperti kalau tadi sudah ada membaca dan mengamati, kemudian menanyakan berarti artinya ini PR di rumah sebelum materi itu dibahas. Ya. Kemudian seterusnya materi mengumpulkan informasi, mengenal, mengasosiasi, komunikasi. Nah itu terkait dengan materi pembelajaran. Nah begitu juga yang terkait dengan metode. Nah Bapak sudah sampaikan tadi, ini contoh misalnya mengamati, ya. Mengamati atau membaca. Ini kan bagian dari metode. Ya, metodenya metode mengamati, metodenya adalah metode membaca. Kalau ini menyimak atau memperhatikan misalnya video ya yang ditampilkan oleh guru di kelas. Nah begitu juga dengan menanyakan ada metodenya apa, medianya apa. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh seorang guru di dalam mengembangkan materi pembelajaran dan metode dan serta media yang digunakan termasuk juga sumber pelajaran. Nah terkait dengan hal ini ya, begitu juga dengan kegiatan mengumpulkan informasi, mengalar, asosiasi dan mengatasikan. Nah, itu berkaitan dengan komponen IPT yang berhubungan dengan materi pembelajaran dan yang berkaitan dengan metode dan media serta sumber belajar. Nah, itu. Berikutnya, ya, Bapak ingin memberikan penjelasan masih berhubungan penyusunan satuan pembelajaran terpadu atau RPP terpadu, ya. Terkait dengan kegiatan pembelajaran. Contoh materi yang digunakan, coba kita sama-sama menyanyikan lagu ini ya, supaya pembelajaran kita lebih asik, ya. Lebih berinteraksi. Ya. Silakan aktifkan mikrofonnya ya. Mari kita nyanyikan lagu Sayang Semuanya ya. Kita Ibu Kasur ya secara bersama-sama. Oke, mengikuti video. Oke, silakan. Silakan bernyanyi bersama. Aku sayang ibu, dua juga sayang ayah, tiga sayang adik kakak, satu dua tiga sayang semuanya. Satu, aku sayang ibu, dua juga sayang ayah, tiga sayang adik kakak, satu dua tiga sayang semuanya. Satu, aku sayang ibu, dua juga sayang ayah, tiga sayang adik kakak, satu dua tiga sayang semuanya. Satu, aku sayang ibu, dua juga sayang ayah, tiga sayang adik kakak, satu dua tiga sayang semuanya. Ayo Mega, silakan.
lagu ini. Kita ulangi ya. Kita ulangi. Ya. Kita ulangi. Ayo. Supaya semangat. Silakan. Cukup 2 kali ya. Berarti lagu kita hari ini sudah 3 ya. 1 kali tadi Keluarga Cemara, 1 lagi lagu Sayang Semuanya. Oke, itu contoh materi pembelajaran ya tentang anggota keluarga. Jadi di dalam materi ini juga ditulis lagu, berarti ditulis apa saja bait-bait di dalam penulisan lagu itu, mulai dari 1 ya, sayang ibu, 2 juga sayang ayah, 3 sayang adik kakak, 1 2 3 sayang semuanya, itu ditulis. Nah, kalau misalnya kamu menggunakan misalnya contoh video lagu tersebut, ya dituliskan juga di dalam sumber belajar itu, bahwa sumber belajarnya itu salah satunya adalah video lagu Sayang Semuanya. Nanti dipresentasikan di depan kelas. Nanti anak-anak ajak bertemu. Nah, seperti itu contoh metode dan media dan sumber belajar. Nah, berikut kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Nah, perlu kita ketahui bahwa kegiatan pembelajaran berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses itu ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Apakah bahan ajar Bapak bisa terlihat yang jelas? Ini terkait dengan kegiatannya. Ini dalam mempraktekkannya. Terkait dengan hal ini ya, yang pertama, kalau berdasarkan peraturan Menteri nomor 22 ini tentang standar proses ya, kegiatan pendahuluan itu diawali atau salah satu kegiatan yang dilakukan itu adalah menyiapkan peserta didik secara psikis dan secara fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, kalau yang terkait dengan ini tentunya apa sih contohnya? Nah, tentu kita nanti bisa misalnya mengatur sedemikian rupa peserta didik itu untuk belajar. Kalau yang terkait dengan psikis, kita bisa mengajak anak-anak itu berdoa bersama atau doa sebelum belajar. Nah, itu bagian dari menyiapkan peserta didik. Berdoa bersama, duduk dengan berapi, siap mengikuti proses pembelajaran. Nah, itu juga kegiatan yang pertama. Kemudian kegiatan pendahuluan yang kedua yang ada di dalam standar proses ini, yaitu memberikan motivasi belajar peserta didik
secara kontekstual sesuai dengan manfaat aplikasi materi. Nah, terkait dengan ini tentu kita mendorong kepada didik supaya dia ingin tahu bahwa hidup ini dalam bentuk berkeluarga. Nah, sehingga dia akan terbangkit motivasinya ingin tahu mana saja sih anggota keluarga itu. Ada misalnya anggota keluarga ayah, ada anggota keluarga besar ibu, kemudian diikuti juga misal contohnya ada kakak, ada adik, ada peserta didik itu sendiri. Nah, itu kita motivasi supaya dia ingin tahu. Disitulah yang kita yang dimaksud di dalam kegiatan pendidikan dalam memberikan motivasi belajar secara kontekstual. Kalau ada yang mau bertanya misalnya, Pak, kontekstual itu apa sih Pak? Kontekstual itu adalah yang sesuai dengan apa yang dikenal oleh peserta didik di dalam dunia nyata. Seperti misalnya dia kenal sama adik, kenal sama kakak, kenal sama ayah, sama ibu, maka motivasi belajar itu dalam bentuk yang pernah dilihat. Jadi konteks pembelajaran kontekstual ini itu menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas. Jadi dunia nyata bukan berarti dunia nyata itu dimasukkan ke dalam kelas, tapi contoh yang diberikan ya itu yang ada di dalam dunia nyata. Nah, itu sudah ditemukan peserta. Nah, berapa itu seperti itu. Kemudian yang ketiga di dalam kegiatan pengetahuan itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan datang. Nah, tergantung materi sebelumnya apa yang terkait dengan materi ini. Nah, tentu nanti kita lihat, nanti kita hubungkan ya apa saja yang materi yang lalu itu berhubungan dengan materi yang sekarang. Kalau kemarin ada misalnya contoh di tema 1 diriku. Nah, tema subtemanya diriku dan teman baruku. Nah, kan diri peserta didik itu sendiri apa hubungannya? Berarti dia dengan keluarganya lagi. Ini ada kaitannya bahwa manusia itu tidak hadir dengan sendirinya peserta didik itu di dunia ini, akan tetapi juga dia hadir dengan keluarga. Tentu kita memberikan keuangan ya dengan pertanyaan apakah misalnya contoh apakah peserta didik itu bisa lahir atas dunia tanpa ayah dan ibu? Nah, pasti jawaban tidak. Nah, kira-kira seperti itu. Begitu juga apakah misalnya kakak bisa ada di atas dunia tanpa ayah dan ibu? Tidak. Misalnya. Atau misalnya contohnya apakah bisa ayah itu lahir di atas dunia tanpa ada kakek dan nenek? Tidak. Nah, kira-kira seperti itu. Begitu juga misalnya apakah ibu bisa lahir di atas dunia ini tanpa ada kakek dan nenek? Ada. Nah, itu sebagai contoh pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang dipelajari. Nah, terkait dengan ini ya. Kemudian kegiatan yang keempat dalam kegiatan pengetahuan ini itu adalah menjelaskan tujuan. Nah, sesuai dengan tujuan dijelaskan peserta didik ini satu persatu apa tujuan dia belajar pada kesempatan itu. Jadi jangan sampai tidak disampaikan tujuan. Sama seperti misalnya kita mau ke pasar tapi nggak punya tujuan, ya mungkin kan itu bisa tercapai. Maka dari itu harus punya tahu tujuan, harus memiliki tujuan, harus mengetahui tujuan itu. Di saat kita mengetahui tujuan itu dengan jelas, ya maka tujuan itu bisa dicapai dengan efektif dan efisien. Nah, itu. Tapi kalau misalnya berangkat ke pasar contohnya tanpa tujuan, itu cuma bingung-bingung ke pasar. Tapi kalau misalnya ibu mau ke pasar tapi jelas mau beli ayam, mau beli sayur gitu kan, mau beli ini, beli itulah segala macam. Nah, nanti jelas itu pasti dalam waktu yang sesingkat-singkatnya belanja selesai dengan harga yang murah dan cepat pulang ke rumah. Nah, itu contoh orang mengetahui tujuan ke pasar. Begitu juga dengan peserta didik yang memahami atau mengetahui tujuan pembelajaran itu. Nah, kalau tujuan itu sudah kita jelaskan, nah nanti dia bisa berusaha sedemikian rupa sehingga tujuan itu bisa. Itu kegiatan keempat di dalam kegiatan. Dan yang terakhir, kegiatan pendahuluan itu menjelaskan selama. Seperti contoh ini. Contoh ini bisa kami lihat di dalam Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 untuk SD atau madrasah sekolah. Nah, itu selesai sudah kegiatan pendahuluan
berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang sekolah dasar. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, di dalam kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan pemahaman, ada kegiatan inti, ada kegiatan input. Nah, kenapa lagi kegiatan yang harus dilakukan di dalam kegiatan inti? Nah, kegiatan inti itu disitulah kita nanti akan fokus di dalam penerapan model pembelajaran. Misalnya kita menggunakan model jaring laba-laba atau web misalnya. Contoh seperti apa, Pak? Tadi tentang keluargaku. Jadi nanti cerita misalnya tentang sosial keluarga, membuat cerita, tolong menolong, menyenangkan tentang kasih sayang, bagaimana artinya kehadiran seorang ibu di dalam sebuah keluarga, seorang ayah dalam keluarga, bisa segala macam. Nah, maka dia dihubung-hubungkan ya melalui jaring laba-laba atau web yang dikenal di dalam model pembelajaran web ini. Nah, kemudian di dalam kegiatan inti ini juga ya, selain kita diminta yang direkomendasikan untuk pembelajaran di SD itu menggunakan model jaring laba-laba, juga direkomendasikan model keterhubungan konflik. Itu yang seperti apa di dalam keluarga itu? Nah, coba lihat ini. Contoh, ya, anggota keluarga itu ada ayah, ada ibu di rumah, ya, ada kakak, ada saya, ada adik. Tapi ya, anggota keluarga itu kan tidak hanya ayah dan ibu, kemudian kakak dan adik. Seperti motivasi yang diberikan tadi. Ayah itu punya kakak, ayah itu punya adik. Ya. Kemudian ayah itu punya bapak dan punya ibu. Nah, begitu juga di ibu. Ibu punya kakak misalnya, tapi kalau ada anak kedua punya. Contoh supaya konkret saja. Ibu juga punya adik. Dan ibu ini punya bapak dan punya emak. Nah, ini sengaja ditulis emak supaya mudah memahami. Kalau bapak tulis ibu-ibu di sini susah kan? Emaknya ibu, bapaknya ibu. Nah, jadi ini semua ya itu keterhubungan. Bagaimana terhubungnya peserta didik itu dengan yang lain. Dia punya paman dari ayah, bibi mungkin dari ibu, atau bibi dari ayah, bibi atau paman dari ibu. Anda dari mana dia tahu? Nah, di situ akan melihat silsilah. Kalau kita menggunakan model keterhubungan atau konflik. Nah, itu sebagai contoh. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini ya disesuaikanlah dengan langkah-langkah pembelajarannya. Nah, ada beberapa langkah-langkah pembelajaran keterhubungan. Nah, silakan melalui model keterhubungan itu ya dibuatlah langkah-langkah pembelajarannya, termasuklah rangkaian media pembelajaran sehingga bisa memberikan penjelasan kepada peserta didik. Nah, kemudian rekomendasi yang ketiga adalah model keterpaduan atau integrated ini ya, dimana sebagai contoh ya integrasi bahasa IPS ya, ada bahasa Indonesia, tadi ada PPKN, kemudian ada matematika, ada SBDT, kemudian ada PJOK, ada 5 mata pelajaran. Nah, dari kelimanya itu ya, itu kita harus bisa melihat yang mana yang terpadu yang dimaksud di dalam anggota keluarga. Nah, maka ini sengaja diberikan contoh ya, contoh yang Bapak dapatkan dari internet. Kalau di dalam buku ini enggak dijelaskan begitu jelas. Saya yakin dengan visualisasi ini lebih jelas daripada kita ini membaca. Kalau visualisasi bisa memberikan ribuan kata selagi kita mampu untuk mengkonstruksi kata dari visualisasi. Tapi kalau teks ya terbatas ya, maka Bapak memilih visualisasi. Nah, ini sebagai contoh. Nah, maka dari itu nanti kita akan temukan ya, melalui model pembelajaran integratif ini bagaimana langkah-langkah pembelajarannya sesuai dengan kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, maka dari itu
Disitulah kita akan menemukan kegiatan pembelajaran ada keterpaduan antara PPKN dengan bahasa Indonesia, kemudian ada juga matematika, ada SPDT dan ada PPO. Nah itu di saat kita melakukan kegiatan inti. Kegiatan inti fokus penerapan model pembelajaran. Nah, sampai di sini kegiatan pembelajaran ada yang mau ditanyakan? Sebelum Bapak lanjutkan, silakan. Ada? Lanjut? Dilanjutkan? Lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya Bapak lanjut. Ya, oke. Berikutnya terkait dengan penilaian. Mohon maaf. Kegiatan penutup. Tadi kegiatan inti ya. Kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini sesuai dengan standar proses. Ya. Ada beberapa kegiatan yang harus kita lakukan. Pertama, seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama-sama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang berlangsung. Nah, itu harus kita lihat apa saja ya manfaat yang bisa diambil dari aktivitas pembelajaran itu. Nah, kemudian yang kedua, kegiatan penutup itu memberikan umpan balik ya. Umpan balik terhadap proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Kalau selanjutnya ada penugasan yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran ini. Nah, anak-anak silakan mengerjakan tugas atau latihan di halaman sekian, atau nanti silakan kerjakan di rumah dengan belajar bersama orang tua atau dengan kakak dan adik di rumah. Seperti anggota keluarga tadi kan. Misalnya kita memperkenalkan misalnya bagaimana peserta didik itu bisa memahami keluarga besar ayah. Nah, maka dia perlu ada penugasan. Nanti melalui peserta didik itu akan bertanya di rumah kepada ayah, ibunya siapa, bapaknya siapa, gitu. Punya kakak ada ayah, punya adik atau tidak. Begitu juga dengan keluarga besar inti itu. Nah, itu yang maksud ya penugasan. Dan yang terakhir, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikut. Misalnya materi berikutnya apa, subtemanya apa, gitu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh menginformasikan kegiatan-kegiatan. Kalau misalnya contoh di dalam tema ini berarti sebelumnya itu sudah dikasih tahu besok kita akan bernyanyi tentang nyanyi apa sayang semuanya. Nah, nanti silakan di rumah misalnya berlatih di rumah untuk lagu sayang semuanya. Mungkin kalau misalnya ketemu dengan TK rata-rata ya sudah paham dengan kita lagunya. Tapi kalau misalnya belum ketemu, bukan alumni TK atau tamatan TK ya, masuk SD, belum tentu dia tahu dengan lagu. Nah, karena maka perlu penugasan di rumah. Nah, itu yang terkait dengan kegiatan. Nah, kemudian sebelum Bapak masuk ke penilaian, jika ada pertanyaan atau yang perlu kita diskusikan di dalam kegiatan pembelajaran ini dalam praktik ya, praktik pembelajaran terpadu untuk praktik dan simulasi. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, Bapak ini yang bakal bertanya supaya kelas kita tetap ada respon aktif. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada pertanyaan?
Kalau seperti itu Bapak yang bertanya. Pratiwi, silakan. Ada pertanyaan Pratiwi? Tidak, Pak. Oh, jelas ya? Nah, kalau jelas Bapak boleh bertanya nggak? Pratiwi. Iya, Pak. Ya. Sekarang nampak slide Bapak? Nampak ya? Iya. Iya. Ya. Di dalam slide Bapak ini, Bapak ingin kamu menjelaskan terkait dengan, nah yang ini aja. Apa yang kamu pahami terkait yang slide yang Bapak sampaikan ini yang sudah Bapak jelaskan? Silakan. Slide Bapak nampak? Jelas ya? Ya. Terlihat kan? Bahan ajar Bapak ini? Ya. Ya, silakan kamu jelaskan apa yang kamu pahami dengan isi slide dan penjelasan Bapak tadi. Silakan. Yang ini yang nggak nampak ini Pak, kecil-kecil banget, nggak terlihat. Oke, kalau nggak terlihat Bapak zoom. Ya. Nah, nampak? Ini baru nampak Pak. Nah, apa yang kamu pahami? Pertama, subtema 1 tadi, ingat subtema 1 itu adalah anggota keluargaku. Nah, dari subtema 1 itu muncul misalnya pertama, atau kayak gini ya, Bapak memberikan dulu. Bentar. Nah, ini aja dulu ya, supaya jelas saja. Belum tampilkan semuanya. Silakan. Dokter Atiwi. Ya. Silakan. Apa yang Ibu pahami dari penjelasan Bapak tadi terkait dengan keterhubungan antara antar kompetensi dasar. Nah, coba kalau di dalam slide Bapak ini, Bapak memilih subtema 1 anggota keluargaku, awalnya dari sini ya, kemudian muncul PPKM dan KDM. Apa yang bisa Ibu jelaskan terkait dengan ini? Silakan. Tentang mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah, mengenal keberagaman dan karakteristik individu di rumah dan sekolah, melaksanakan tata tertib di rumah dan sekolah, dan menceritakan kebersamaan dalam keberagaman di keluarga dan sekolah, mengamati dan menceritakan beragam karakteristik individu di rumah dan sekolah. Jelaskan kepada anak-anak tentang tata kehidupan sehari-hari di rumah. Gimana? Dan ceritakan kebersamaan, keakraban, saling terhubungan anggota satu seperti dengan ayah, ibu, adik, dan kakak. Ya. Terus lanjutkan. Ini semua atau PPKN aja Pak? Nah, ini kan slide Bapak tentang mengembangkan peta keterhubungan antar kompetensi. Ya. Nah, yang Bapak minta tadi itu, ya, kamu menjelaskan apa hubungannya KD yang ada di PPKM dengan bahasa Indonesia. Apa hubungannya KD yang 2 itu dengan matematika. Kemudian apa hubungannya dengan SBDP dan PJOK. Itu yang Bapak menjelaskan tadi itu. Apanya baik Pak? Ya, silakan. Kamu bisa lihat yang terlihat saja. Nah, coba mungkin lebih fokus lagi menjelaskan. Silakan. Pak ini terus
pendidikan ini kesehatan, olahraga dan kesehatan, dan matematika. Matematika mengenal lambang bilangan, mendeskripsikan kemunculan bilangan dengan bahasa yang sederhana, mengenalkan bilangan asli sampai 99, dan mengenalkan benda yang ada di sekitar rumah, sekolah, atau tempat bermain. Ya. Dan olahraga mengetahui konsep gerak dasar lokomotor sesuai dengan dimensi anggota tubuh yang digunakan, arah, ruang gerak, hubungan, dan usaha dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional. Mengetahui konsep penggunaan pola gerak lokomotor sesuai dengan irama, bentukan, tanpa dengan musik dalam aktivitas gerak. Dalam olahraga kan ada hitungan-hitungan kan menggunakan bilangan matematika juga, Pak. Iya. Terus? Ada mengenal dan memprediksi pola-pola bilangan sederhana menggunakan gambar benda konkret. Bisa dengan alat-alat olahraga kayak gerakan 1, 2, gerakan tangan. Ya. Seni budaya juga berhubungan dengan matematika karena pola irama kan ada 1, 2, 3 berapa ketukan. Ya. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Ya. Oke, yang lain? Coba yang lain lagi. Yang mau mencoba mungkin Hairul Yahya. Ada Hairul Yahya? Iya, Pak. Ya. Kamu Ada, Pak. mencoba untuk menjelaskan keterhubungan ya. Peta keterhubungan antara kompetensi dasar dan tema pemersatu. Seperti pertanyaan yang sama Bapak sampaikan ke Pratiwi tadi. Silakan. Yang keterhubungan antara pelajaran PPKN dan matematika, bahasa Indonesia, seperti itu kan, Pak? Iya. Untuk keterhubungan bahasa, semua pelajaran itu pasti menyangkut dengan pelajaran bahasa Indonesia. Karena apa? Kita menggunakan bahasa Indonesia kan gitu, Pak. Iya. Untuk matematika dan seni budaya ataupun penjas ini, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu juga saling terhubung. Cuman yang lebih pokoknya itu tetap terhubung dengan bahasa Indonesia karena kita menggunakan bahasa yang baku, bahasa Indonesia gitu. Hubungannya kalau misalnya seperti ini, pendidikan, olahraga dan matematika. Olahraga tentang kesehatan. Kita bisa berolahraga dengan menggunakan pola perhitungan yang ada di matematika. Begitu juga dengan seni budaya. Gitu. Oke. Ada lagi? Misalnya contoh seperti ini, pelajaran ilmu pengetahuan alam misalnya. Terus di situ kan tentang alam. Kita misal menanam sayuran itu kan juga ada sayuran itu sehat seperti ini. Dengan mengkonsumsi sayuran kita bisa mendapatkan tubuh yang sehat, vitamin yang cukup, gitu. Nanti kita mengajarkannya dengan sayuran, kita suruh siswa kita tuh untuk menghitung berapa sayuran ya, misalnya berapa ikat yang sudah terjual, atau dalam pembelajarannya itu kita bisa buat tulisan yang tentang sayuran dan matematika itu juga saling terhubung gitu, Pak. Oke. Cukup? Cukup, Pak. Ya.
Oke, nah seperti itulah keterhubungan antar kompetensi itu. Jadi kita bisa saja belajar tentang anggota keluarga, tapi di dalam anggota keluarga itu misalnya kita mengenal nanti bagaimana aturan yang ada di dalam keluarga. Ini terkait dengan PPKN. Nah, aturan keluarga itu misalnya masuk ke rumah harus mengucapkan assalamualaikum. Nah, itu kan tata tertib dan aturan yang berlaku di rumah. Sayang kepada kakak, ya, menghormati adik kakak, sayang pada adik, menyayangi adik, nah seperti itu aturan yang ada di rumah. Begitu juga sayang kepada ibu, sayang kepada ayah. Nah itu yang terkait dengan peraturan. Nah sementara misalnya dengan tema ini seperti contoh ya, di dalam bahasa Indonesia itu mengenang teks terima kasih ya. Nah rasa terima kasih kehadiran orang tua bahwa orang tua itu baik itu ayah ataupun ibu, termasuk juga anggota kelahiran atau anggota keluarga yang lain, itu kan perlu peserta didik itu mengucapkan terima kasih. Contoh seperti apa? Misal sebelum kita makan, apakah makanan itu harus dimasak? Tentu peserta didik kalau ditanya seperti iyalah, nggak mungkin makanan mentah ya. Misalnya makan ayam harus masak terlebih dahulu. Sekarang tanya siapa yang masak? Bisa saja masak ibu gitu, bisa juga kakak. Nah bilang apa sama ayah, ibu sama kakak, terima kasih. Nah itu dalam bentuk bahasa Indonesia. Maka pengucapan teks terima kasih itu seperti apa? Nah itu contoh sepintas terkait dengan bahasa subtema anggota keluarga itu dengan bahasa Indonesia. Begitu juga yang berhubungan dengan matematika. Nah, matematika ini mengenal bilangan asli sampai semestinya menggunakan benda-benda yang ada di sekitar rumah. Jadi nanti bilangan asli itu, tapi di bilangan asli sampai 99 ya, itu diperkenalkan kepada anak-anak yang ada di sekitar rumah. Misalnya pertama misalnya meja, satu meja, kan bilangan asli satu meja. Atau misalnya kalau mau misalnya anggota keluarga itu mau diurutkan, bisa saja misalnya 1 ayah, 2 ibu, 3 kakak, 4 saya, 5 adik. Berarti bilangan asli ya 1 sampai 5 sudah dapat. Nah itu contohnya. Begitu juga misalnya di dalam SPDP. Contoh SPDP di sini namanya cara SPDP ini namanya pola irama lagu. Nah ini yang terkait dengan lagu tadi ya, lagu misalnya 1 itu sayang ibu ya, 2 juga sayang ayah, 3 sayang adik kakak, 1 2 3 sayang semuanya. Nah disitulah ya anak-anak itu diperkenalkan bagaimana pola irama lagu yang berpadu menggunakan alat musik ya, seperti itu. Nah itu salah satu contohnya yang ada di dalam SPDP terkait dengan anggota keluarga. Begitu juga di dalam PJOK. Kalau misalnya di dalam PJOK itu menyanyikan satu-satu itu pakai gerakan, nah pasti ini bagian dari gerakan dasar, misalnya bisa satu motor ya, anggota tubuh digunakan, arah, ruang gerak, umum. Nah itulah keterkaitan antara KD ya, keterkaitan kompetensi dasar di dalam peta keterhubungan ini. Bisa dipahami itu? Bisa? Jelas? Bisa Pak. Oh, ya. Oke, berikutnya Bapak ingin bertanya dengan apa ya? Bertanya tentang ini kompetensi dasar dan IPK. Nah, Bapak minta siapa? Meta ada? Meta Sari. Ya Pak. Ya, Meta bisa lihat
bahan ajar Bapak ini, slide-nya? Bisa? Terlihat jelas? Bisa, Pak. Ya. Di sini kan ada pengembangan indikator pencapaian kompetensi, ya, yang diturunkan dari tadi. Sekarang Bapak tanya, dari contoh yang Bapak contoh yang ada di slide Bapak ini, ya, apa yang bisa kamu jelaskan untuk teman-teman? Silakan. Silakan. Neta, silakan. Silakan Neta. Bisa kamu jelaskan? Atau ada yang mau mencoba menjelaskan selain Neta? Neta bisa menjelaskan? Belum? Atau yang lain? Silakan. Ada yang mau mencoba untuk menjelaskan slide Bapak yang ini, atau mungkin contoh yang ditulis di dalam RPP-nya boleh juga. Bagaimana pengembangan indikator pencapaian kompetensi itu, ya, dari kompetensi dasar. Silakan. Ada yang mau mencoba menjelaskan terkait dengan hal ini? Rifki, ada Rifki. Silakan, Rifki. Ada Rifki. Ya, Pak. Ya, silakan. Bisa terlihat dengan slide Bapak ini, Rifki? Pak, slide-nya nggak kelihatan, Pak. Oh, kelihatan? Begitu kelihatan? Kelihatan? Iya, Pak. Nah, ini kelihatan nih. Nah, dari slide Bapak ini, ya, ini kan ada 3.2. Ini kompetensi dasar yang ada di dalam PPKN. Kemudian dikembangkan menjadi indikator pencapaian kompetensi. Ya, ada 3.2.1, 3.2.2, dan seterusnya. Nah, terkait dengan penjelasan Bapak tadi dengan contoh ini, apa yang bisa kamu jelaskan kepada teman-teman yang kamu ketahui? Ya. Silakan. Rifki. Iya, Pak. Silakan. Jadi ini untuk kompetensi dasar ya. 3.2 kompetensi dasar PPKN itu mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama menyebutkan tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Juga selain menyebutkan, di sini juga menjelaskan. Jadi para siswa diminta untuk menyebutkan juga menjelaskan tentang tata tertib yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Cara mengembangkannya bagaimana? Dari mana kita mengambil 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, dan seterusnya? Dari mana dasar pengembangannya? Kan di dalam kurikulum kan hanya sebatas 3.2 loh. Kok bisa kita dapat 3.2.1 dan seterusnya? Nah, itu dari mana? Yang kamu ketahui? Tahu? Nah, perlu Bapak informasikan. Ingat, KI 1 itu terkait dengan kompetensi inti sikap spiritual. KI 2 itu terkait dengan kompetensi inti sikap sosial. Kemudian
kompetensi KI 3, kompetensi inti 3 ya, itu terkait dengan kompetensi pengetahuan. Dan KI 4 itu terkait dengan kompetensi keterampilan. Nah, di sini ya, karena dia itu di awal yang ketiga, berarti dia ini pengetahuan. Nah, pengetahuan. Dari pengetahuan ini ya, maka pada urut kedua itu ada mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengembangkan IPK 3.2.1 dan seterusnya ini, yang kita butuhkan itu adalah KKO, kata kerja operasional dari taksonomi Bloom. Nah, yang seperti apa yang Bapak maksud itu? Ini contoh. Ini Bapak coba tampilkan KKO ya, yang tadi sudah juga Bapak tampilkan. Coba lihat di sini. Nah, ini dia. Nah, ini yang kognitif ya. Kalau mengenal itu berarti memahami ya. Memahami itu ini kan banyak nih kata kerjanya. Ada memperkirakan, menjelaskan, menceritakan, kategori, mencirikan. Tapi bisa juga digunakan kompetensi yang di bawahnya. Mengutip, menyebut, menjelaskan, menggambarkan, membilang, mengidentifikasi, mendata, dan seterusnya. Nah, inilah menjadi dasar kita di dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kalau Bapak misalnya perkecil tampilan ya, ini ada 3 lembar. File ini sudah Bapak share di chatting web ini ya, pada minggu yang laluan ya. Ada tentang sikap ya, atau afeksi ya, ada tentang kognitif atau pengetahuan, ada tentang psikomotor atau keterampilan. Inilah beberapa kata kerja yang digunakan untuk mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Nah, dari daftar ini maka bisa kita dapatkan ya seperti yang ada di dalam slide Bapak ini. Ini dia contohnya. Nah, tadi kan mengenal itu ada kata kerja menyebutkan, ada menjelaskan, ada menunjukkan, ada menghafal. Baik itu yang ada di C1 maupun C2. Nah, maka dari itu ya, mulailah kita misalnya menyebutkan tata tertib, aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari, baik itu yang ada di rumah maupun di sekolah. Begitu juga dengan pengembangan IPK yang kedua dari 3.2 ini menjadi 3.2.2, menjelaskan tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari di rumah, di sekolah, dan seterusnya. Nah, itu dasar pengembangan IPK. Kalau nggak salah di dalam modul kita nggak ada ya, nggak dijelaskan begitu jelas ya secara gamblang. Yang ada di halaman 6.3 ya. Nah, itu yang Bapak jelaskan. Apakah bisa dipahami dari mana datangnya IPK ini? Jelas? Atau ada pertanyaan? Halo? Jelas? Pak, Jelas? Pak, nanti untuk apa? Ya. Untuk cara pengembangannya bisa dikirim ulang nggak, Pak? Oh, bisa. Kan di web ini kan ada bagian chatting minggu yang lalu sudah Bapak kirim. Ada itu. Nanti yang bahan ajar Bapak ini nanti Bapak kirim juga. Oke ya? Iya, Pak. Supaya gitu. Nah, karena kita juga dibatasi waktu, tinggal 2 menit lagi ya. Tentu nanti kami akan mengikuti perkuliahan web ataupun tutorial web di mata kuliah yang lain. Perlu Bapak sampaikan di bagian akhir ini sebelum Bapak tutup bahwa di dalam tugas kita yang minggu ketiga ini ada tugas ya yang harus kita lakukan. Nah, apa tugasnya? Sebetulnya Bapak tidak siapkan slide-nya secara langsung, tapi kamu bisa baca bahan ajar yang pembekalan tutor kemarin. Nah, tugas web itu yaitu simulasi mandiri ya, nanti
kemarin ini kan tugas minggu kedua buat 2 RPP, 1 RPP di videokan di dalam bentuk presentasi isi RPP ya. Nah, minggu yang berikut ini ya, tugas kita itu RPP yang satunya lagi yang belum dipresentasikan itu disimulasikan secara mandiri. Nah, maka dari itu nanti silakan lakukan kegiatan praktek mengajar di rumah ya, tanpa ada murid, tapi dengan suasana dan rasa dan kegiatan kamu itu dalam bentuk memang benar-benar pengajar ya. Nah, maka dari itu nanti ya bikin videonya ya. Kalau ini kan simulasi mandiri di rumah tanpa ada murid, dipresentasikan sebagai tugas kedua ya, lengkap dengan media yang digunakan. Jadi kan di dalam membuat RPP kan harus dilengkapi dengan media yang sederhana yang dibuat sendiri. Nah, yang dibuat sendiri itu diperlihatkan bagaimana kamu menggunakan media itu. Kemudian simulasi yang dilakukan itu direkam dalam bentuk video. Nah, video itu berdurasi lebih kurang 3 menit. Kalau lebih juga nggak apa-apa. Nanti silakan kirim ke email Bapak, muhammad.mujeli.tutor@gmail.com. Nah, nanti Bapak ingatkan kembali di dalam grup WA. Nah, kemudian ini untuk pembelajaran kelas lengkap. Ya. Bagian yang terakhir terkait dengan tugas kita yang minggu ketiga ini, kamu harus membuat ya refleksi terhadap tugas yang diberikan, membuat tulisan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran terpadu yang paling berkesan baik bagi siswa dan bagi mahasiswa yang pernah dilakukan di kelasnya masing-masing. Apa isi tulisan tersebut? Ya, yang disebut dengan tulisan refleksi ini atau reflektif terhadap pembelajaran terpadu yang kamu lakukan di rumah tanpa ada murid itu. Yang pertama, deskripsi jalannya pembelajaran terpadu atau tematik itu. Kemudian, isi refleksi yang kedua, kesan apa yang diperoleh oleh siswa, kamu harus bisa memperkirakannya, dan mahasiswa selaku guru. Dan mengapa kesannya itu harus memiliki alasan. Nah, kemudian yang ketiga, gagasan atau ide mahasiswa untuk memaksimalkan pembelajaran terpadu di kelas mandiri itu apa dari yang video kamu kirimkan itu. Nah, nanti silakanlah refleksi ini ya itu dibuat sekitar 3 halaman. Cepat mungkin, kalau tidak kalau perlu karena diketik bisa saja diperkecil hurufnya. Nah, cukup 3 halaman maksimal. Nah, maka dari itu nanti ya itulah tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan sebelum kita melakukan TUEP minggu keempat. Nah, karena TUEP minggu keempat nanti kita akan melakukan feedback terhadap tugas yang ini, termasuk juga tugas-tugas terbang. Nah, itu yang terkait dengan tugas. Nah, Bapak ulangi lagi. Yang pertama itu tugas kita itu adalah yang pertama itu kita membuat simulasi mandiri mengajar di rumah tanpa murid, buat videonya. Dari video yang kita buat itu buat tulisan reflektifnya yang berisi tentang deskripsi jalannya pembelajaran, kemudian kesan apa yang diperoleh dan mengapa itu yang diperoleh, baik itu dari siswa maupun gurunya atau mahasiswa. Kemudian gagasan atau ide mahasiswa untuk memaksimalkan pembelajaran tersebut, apa idenya. Nah, dibuat 3 halaman. Nah, kemudian tulisan tersebut mengikuti rambu-rambu bersumber. Ini yang khusus untuk kelas untuk mata kuliah pembelajaran kelas lengkap. Nah, itu saja barangkali terkaitnya nih. Sebelum kita tutup TUEP kita minggu ketiga ini, apakah ada yang perlu disampaikan? Silakan. Pak. Ya, silakan. Ini videonya itu kalau dikirim lewat email nggak bisa langsung semuanya Pak, soalnya
filenya tuh terlalu besar gitu Pak. Oh ya, bisa melalui Google Drive ya. Nanti Oh. ya Google Drive, nanti kirim linknya ke Bapak supaya Bapak bisa download. Oke ya. Oke, ada lagi yang lain? Yang lain? Untuk tugas saya yang RPP saya sudah kirim loh Pak, tadi lewat email. Oke. Nanti Bapak cek lagi. Ya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Cukup? Karena kita sudah lewat 4 menit. Barangkali tutorial kita pada kesempatan ini cukup sekian dulu, dan marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dulu untuk tugas minggu ketiga dengan Pak Muhammad Musli. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum meninggalkan kelas silakan aktifkan kameranya supaya bisa didokumentasikan. Sebelum meninggalkan kelas silakan aktifkan kameranya supaya bisa didokumentasikan. Silakan. Kameranya diaktifkan. Ya. Dari Yahya ada. Iya, responnya juga ada. Cantik tuh kelihatannya. Kalau ada videonya. Terus apa lagi yang ada nih? Tetap standby ya supaya silakan videonya dihidupkan. Aktifkan kameranya diaktifkan, ada tabah. Terus yang lain ya, terus ada lagi yang lain nggak disebutin Pak. Nah, ini Bapak baru dapat video 3 ini. Nah, 2, tinggal 2 lagi, hilang lagi tadi yang lainnya. Supaya dia full 4 karena kameranya ada 4 yang bisa ditampilkan di sini. Nah, satu lagi aktifkan kameranya diaktifkan. Mana nih? Satu lagi. Ya. Oke, cukup dulu ya. Itu saja untuk kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.